Bismillah, ini pesan terbuka untuk Presiden kita Prabowo Subianto. Saat ini lagi marak yang namanya pelecehan seksual yang ada di salah satu atau beberapa pesantren di Indonesia ya. Dan itu dilakukan oleh oknum atau pendiri pesantren tersebut. Jadi saya minta di sini agar hal ini nggak terulang lagi. Coba Bapak diadakan yang namanya audit ya ke semua pesantren yang ada di Indonesia tanpa terkecuali. Seluruh santri atau santriwati itu ditanya satu-satu, diinterogasi. Apakah mereka mengalami hal yang sama? Dan yang kedua, ini harus lebih tegas lagi untuk seluruh pesantren yang ada di Indonesia harus dan wajib yang namanya laki-laki dan perempuan itu dipisah, entah itu dipisah kelasnya ataupun dipisah asramanya. Dan yang ketiga, untuk seluruh orang tua santri atau santriwati semua yang ada di seluruh Indonesia, anaknya itu coba ditanya satu-satu apakah mereka pernah yang namanya mengalami hal tersebut ya. Karena hal ini bukan sekedar kejahatan ya, ini lebih dari kejahatan. Ibarat kalau ada orang diperkosa di diskotik ataupun di tempat karaoke itu masih masuk akal ya. Tapi kalau misalkan ada di lingkungan pesantren, itu nggak wajar menurut saya. Karena apa? Saya pernah 3 tahun kerja di pengiriman paket ya atau kurir. Wilayah saya itu rata-rata ada yang namanya pesantren ya, 7 atau 8 pesantren yang saya kirim ke sana. Sekalipun saya belum pernah yang namanya melihat santriwati itu keluar tanpa mengenakan jilbab. Tapi anehnya kenapa harus dilakukan seperti itu oleh pengurusnya sendiri atau pendirinya sendiri. Jadi ini bukan hilaf ya, ini bukan hilaf. Hilaf itu kalau di jalan ketemu sama perempuan seksi atau perempuan ngebuka aurat terus kita melakukan pemerkosaan, itu namanya hilaf. Tapi kalau ini bukan, ini itu benar-benar kejahatan di atas kejahatan. Dan saya sebagai orang Jawa Barat, untuk Kang Deddy Mulyadi, coba diperhatikan ya Bapak Deddy, karena biasanya ini Kang Deddy ini Bapak Aing ini selangkah lebih maju ya. Jadi ini jangan sampai mencoreng citra pesantren ya Pak Deddy atau Pak Prabowo. Kalau bisa pelakunya itu dihukum mati Pak. Kalau dihukum seumur hidup itu nggak ada apa-apanya Pak. Kalau misalkan dihukum mati, saya bakal patungan ini nih Pak nih. Tuh Pak, samak ada, kapas ada, dan juga papan pun ada nih Pak. Saya bakal patungan ini nih. Jadi untuk Pak Prabowo harus benar-benar ya Pak, harus dijaga nih Pak. Oke Pak.